Kita melanjutkan untuk kumpulan soal MOOC untuk P3K dan calon pegawai negeri sipil tahun 2023. Soal yang pertama, kebijakan adaptif dikonseptualisasi oleh elemen kapabilitas sistem dinamik governance berikut, kecuali. Jawaban ini kita perhatikan dari soal yang kecuali adalah thinking approach. Soal yang kedua, ini adalah salah satu contoh soal MOOC P3K pada tahun 2022, di mana soalnya adalah mana di antara panduan perilaku berikut yang merupakan kode etik nilai berorientasi pelayanan. Kunci utama adalah berorientasi pelayanan, yaitu jawaban yang tepat adalah B, melakukan perubahan tiada henti. Soal yang ketiga, nasionalisme dalam konteks loyalitas seorang ASN dapat dimaknai sebagai titik-titik. Kuncinya adalah loyalitas seorang ASN. Jawaban yang paling tepat adalah suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikan untuk negara. Jawaban loyalitas seorang ASN. Soal yang keempat, kriteria pengukuran implementasi dari Total Quality Management atau QMS biasanya disebut adalah berikut ini, kecuali. Total Quality Management kecuali yaitu yang paling tepat adalah C, kualitas produk, barang, dan jasa karena Total Quality Management. Soal berikutnya, menurut kriteria yang ditetapkan PBB, terdapat sejumlah prinsip kunci dan strategi untuk inovasi dalam tubuh pemerintahan kecuali A. Memanfaatkan, B. Mengintegrasikan, C. Desentralisasi. Yang paling tepat jawaban adalah mengoptimalisasi sumber dayanya. Soal berikutnya, nomor 6. Berikut yang merupakan urutan tingkatan akuntabilitas yang tepat adalah teman-teman harus bijak, harus belajar searching secepat mungkin. Jawaban yang paling tepat urutan tingkatan akuntabilitas yaitu yang pertama pasti personal, individu, kelompok, organisasi, negara, dan stakeholder. Soal yang ketujuh, dari pernyataan berikut, manakah yang bertentangan dengan konsep spiritual accountability? Konsep spiritual accountability. Ingat, kuncinya konsep spiritual accountability. Kita baca dengan seksama jawabannya, tapi teman-teman juga bisa jawaban yang paling tepat adalah C. Soal nomor 8. Kompetensi terkait nilai dan tata urutan perilaku di dunia digital yang positif dan baik menurut Kominfo terkait dengan kita kuncinya dunia digital yang positif dan baik menurut Kominfo. Jawaban yang paling tepat adalah digital etik atau etika. Soal selanjutnya, hal yang harus ditanamkan dalam mengantisipasi potensi konflik kepada sesama ASN adalah kecuali kita menanamkan untuk mengantisipasi konflik kecuali yang paling tepat adalah sikap mendahulukan kepentingan diri sendiri. Karena jawaban A, C, D itu kita udah pasti sangat benar. Soal berikutnya, nomor 10. Pengalaman sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam lingkup literal digital. Dalam lingkup digital adalah ini lanskap sebenarnya. Yang paling tepat sila nomor 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Literal digital adalah A. Menerapkan etika dan berperilaku. Selanjutnya adalah
PNS perlu meningkatkan citranya menjadi pelayan masyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap dan perilaku PNS sebagai berikut kecuali mengamalkan nilai-nilai akuntabilitas kecuali adalah deintoleransi keberagaman. Teman-teman harus fokus pada soal 12 adalah alat akuntabilitas birokrasi di Indonesia antara lain sebagai berikut kecuali alat akuntabilitas birokrasi kecuali perencanaan strategis, oke. Kontrak kinerja, oke. Laporan kinerja, oke. Alat akuntabilitas birokrasi kecuali yaitu untuk transparansi B, alokasi anggaran. Karena akuntabilitas. Soal nomor 13, contoh laporan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dalam lingkup birokrasi yaitu contoh laporan sebagai akuntabilitas kinerja birokrasi yang paling tepat adalah D. Laporan kinerja instansi pemerintah. Teman-teman juga bisa menyimak dan barangkali ada jawaban yang salah, teman-teman bisa membenarkan jawaban apa yang saya jawab itu ketika salah. Soal yang ke-14. Berikut ini adalah konsep yang mengandung prinsip-prinsip governance kecuali. Teman-teman harus menyimak ya. Sebagian besar soal yang ada di MOC adalah kecuali-kecuali. Berikut adalah konsep yang mengandung prinsip-prinsip governance kecuali yaitu mungkin collaboration, triple, penata, quadruple itu ada dalam modul. Soal nomor 15, apabila merujuk pada definisi dari collaborative governance yang dikemukakan oleh para ahli, maka di bawah ini adalah kolaborasi aktor yang paling ideal apabila menggunakan prinsip governance adalah jawaban A, B, C, kemungkinan bukan. Menurut saya jawaban yang paling tepat adalah D, kolaborasi antara kementerian bla 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 bla. Soal berikutnya, ASN sebagai profesi berlandasan prinsip sebagai berikut kecuali. ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip sebagai berikut kecuali nih. Nilai dasar B komunitas enggak. Profesional jabatan itu adalah profesi. Di sini yang kecuali adalah sistem komando karena kita bukan prinsip itu. Nilai dasar komitmen profesional itu harus dipunyai oleh seorang ASN. 17. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai publik tersebut adalah kecuali. Di sini soal kebanyakan adalah kecuali-kecuali. Jadi teman-teman harus membaca dengan seksama. Mungkin nilai publik tersebut adalah kecuali di sini yang kecuali A, C, D tidak memungkinkan. Yang paling tepat adalah B. Mengikuti seluruh arahan pimpinan dalam menjalankan tugas tanpa memperhatikan. Selanjutnya 18. Akuntabilitas memiliki 3 fungsi utama sebagai berikut kecuali untuk menyediakan kontrol demokratis, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, untuk meningkatkan efisien dan efektif itu adalah fungsi sebagai PNS untuk akuntabilitas. Jawaban yang paling tepat adalah untuk memenuhi kewajiban instansi. Itu salah. Selanjutnya adalah soal nomor 19. Tingkatan akuntabilitas yang mengacu pada pelaporan kinerja individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya merupakan tingkatan pada D. Akuntabilitas organisasi karena tidak mungkin personal, kelompok, apalagi stakeholder. Jawaban yang paling tepat adalah akuntabilitas kepada organisasi atau masyarakat. Selanjutnya soal 20. Akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat luas merupakan jenis akuntabilitas majemuk karena majemuk itu lingkupnya sangat luas, diagonal enggak, horizontal, vertikal tidak. Yang paling tepat adalah jawaban akuntabilitas. Teman-teman juga bisa menjawab apa yang mungkin jawaban saya salah. Teman-teman bisa merevisi soal jawaban ini. Selanjutnya adalah
Pemerintah sudah memulai program pengadaan barang jasa nih dengan mekanisme secara elektronik dengan tujuan memudahkan prosedur dan meminimalisir kasus KKN. Hal ini merupakan contoh dimensi akuntabilitas. Yang paling tepat adalah proses, karena di dalam KKN itu ada proses. Jadi pada saat proses pengadaan barang jasa agar elektronik dan transparansi, akuntabilitas adalah akuntabilitas proses. Soal nomor 22, pelopor pergerakan kaum pertama wanita di Indonesia. Ini jawabannya jelas D.R.A. Kartini. Teman-teman yang sedari SD pasti tahu gerakan kaum pertama wanita di Indonesia adalah ibu kita, Ibu R.A. Kartini, sampai ada lagunya Ibu Kita Kartini. Selanjutnya soal P3K tahun 2023 adalah salah satu faktor yang dapat menyatukan dan mengikat organisasi pergerakan nasional adalah C. Adanya tujuan yang sama, yaitu ingin mencapai kemerdekaan. Jawaban A, B, D mungkin tidak tepat atau teman-teman mempunyai pemikiran yang berbeda dengan saya. Soal berikutnya, sejarah awal kebangkitan nasionalisme di Indonesia ditandai dengan berdirinya. Ini modul pertama, yaitu Budi Utomo. Teman-teman pada saat pertama kali tatap muka atau dengan video suara pasti akan diutamakan dengan kata Budi Utomo. Sejarah awal kebangkitan nasionalisme. Ini modul pertama-tamanya modul. Soal yang ke-25. Pertama kali diperdengarkan atau dinyanyikan lagu Indonesia Raya di depan umum waktu peristiwa. Jelas. A. Proklamasi kemerdekaan. Tidak mungkin pada peristiwa Sumpah Pemuda, apalagi peresmian BPUPKI. Yang paling tepat adalah proklamasi kemerdekaan karena lagu Indonesia Raya. Itu adalah contoh soal MOC tahun 2023. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe ke teman-teman, dan di share ke teman-teman barangkali membutuhkan soal ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.